Oke, kita masuk materi episode ke-33, yaitu materi tentang merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah, putus asa dari kasih sayang Allah. Insya Allah itu akan menjadi pembahasan malam hari ini. Dan sedikit review tentang masalah tawakal, yaitu pekan lalu kita telah membahas tentang bab tawakal. Ingat ya, tawakal tuh bukan cuma untuk perkara duniawi doang, tapi juga untuk perkara akhirat. Ya, nah biasanya orang yang was-was dalam ibadah, orang yang was-was dalam, aduh saya udah batal belum Islamnya, aduh saya sholatnya sah nggak ya, aduh saya tahu wudunya udah benar atau enggak ya, itu biasanya kurang tawakal dalam perkara akhirat. Kita sering tawakal dalam hal duniawi, udah sekarang mau ujian senam PTN lah, pocok-pocok PTN atau apalah silakan sebut, saya udah belajar maksimal, tawakal pada Allah, tapi giliran masalah sholat, terutama orang-orang yang terkena was-was tuh, kan perintahnya adalah maksimal ikhtiar, kemudian hati kita ini udah pasrahkan ke Allah gitu. Ya, pasrahkan ke Allah dari awal sebenarnya. Cuman maksudnya ya kita ikhtiar maksimal dan kita juga pasrahkan ke Allah. Diterima atau enggaknya. Nah, orang yang was-was itu kurang dalam tawakal dalam perkara akhirat. Makanya mereka udah wudu, udah tahu secara fikihnya orang yang was-was tuh kalau lagi wudu nggak boleh dipikirin. Jadi kalau orang yang was-was tuh udah wudu aja, nggak usah dipikirin ini tangan udah belum sempurna atau belum, nggak usah. Karena semakin dipikirin semakin besar penyakitnya tuh, semakin nggak sembuh-sembuh. Orang was-was udah cebok, kemaluan lubangnya dikucurin gini, 3 sekali juga udah cukup suci itu. Ini sampai 17 kali lecet akhirnya. Udah 17 kali lecetnya masih ngerasa kayaknya aku belum cebok deh. Itu kan nggak tawakal soalnya problemnya. Padahal kalau dengan tawakal gitu, ya Allah aku orangnya was-was, aku sakit, dan kata para ulama nggak perlu dipikirin, ya udah ya Allah aku wudu nggak perlu mikirin, udah beres. Setelah udah beres setan ngebisikin, wow wudunya masih salah, nggak, tawakal ke Allah. Jadi ingat ya, tawakal bukan cuma dalam perkara duniawi tapi dalam perkara ibadah juga, termasuk dalam was-was apa batal Islamnya gitu. Coba udah dikasih tahu sama Ustadz, kata Ustadz udah nggak usah mikirin batal Islam, batal Islam, batal Islam. Kamu belajar terus tentang Islam, belajar tauhid. Kalau ada bisikan-bisikan itu tepis. Wong setan yang bikin kamu terus-terusan pusing. Akhirnya saya batal nggak Islamnya? Saya kan udah nikah. Berarti kalau batal Islamnya berarti saya sama istri cerai. Berarti anak saya terlanjur nikah dalam kondisi hamil dalam kondisi nggak sah nikahnya. Berarti anak saya anak haram. Nanti warisan gimana? Tah kan terus berlanjut. Makanya tawakal aja ketika kita udah mulai was-was gitu dalam perkara akhirat, udah, ya Allah, aku udah melakukan yang terbaik. Aku tawakal kepadamu ya Allah dalam perkara akhirat. Maafkan kesalahanku. Itu beres. Ya, jadi itulah tawakal, bukan cuma untuk perkara duniawi tapi untuk perkara akhirat juga. Bisa sembuh dari was-was yang akut dengan tawakal pada Allah. Pokoknya setiap kali sholat pasti setan bisikin ceboknya salah, wudunya salah, nggak sah, masuk jahanam. Itu tiap kali sholat gitu Ariza bisikannya sama setan waktu SMA. Tapi kemudian lawan, nangis, lawan, akhirnya alhamdulillah bisa tenang lagi. Walaupun belum bebas total ya, tapi setidaknya dominannya was-was yang dulu udah hampir hilang total. Baik teman-teman, kita masuk materi tentang merasa aman dari makar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Kayaknya udah berapa puluh episode nggak nge-review ini. Coba, apa arti dari Allah, Regan? Allah, Tuhan Tuhan kita Tuhan alam semesta kita yang perlu kita taati, patuhi dengan ketundukan, keikhlasan, rasa cinta dan taubat. Masya Allah ya, betul. Allah adalah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan kita taati dengan penuh ketundukan, penuh keikhlasan, kejujuran, taubat dan cinta. Ya, jadi kalau kita nyebut tentang Allah,
Ya Allah itu otomatis. Ketika kita manggil ya Allah, berarti kita manggil Tuhan yang harusnya kita tunduk, cinta, dan taubat kepadanya. Nah teman-teman, di sini kita akan bahas materi yang sangat penting, yaitu tentang makar Allah. Pertama makar. Kalian ada yang ahli bahasa Indonesia nggak? Makar artinya apa, Elwin? Tipu daya. Tipu daya. Gimana contohnya? Tipu daya teh. Misal So, Elwin makarin AA gimana so? penipuan, misal saya jual HP ini baru itu padahal udah banyak minusnya gitu. Udah banyak Mungkin, minusnya, ya. bilangnya baru gitu ya. Iya, Itu makar ya? iya, mungkin ya. Oke, ada contoh lain, Daniel. Merusak. Ya merusak. Enggak, actionnya gimana gitu. Kayak tadi kayak si Elwin kan merusak tuh cuma satu kata doang. Kalau Elwin kan tadi ngasih kisah gitu ya. Bisa pendek. Oke, Dika. Contoh makar. Kudeta. Kudeta. Itu terlalu besar ya itu mah. Regan, contohnya gimana? Yang simpel aja, Regan Kak Arizal deh, gimana sok makar. Melakukan hal yang mungkin akan membahayakan sih ya. Oh gitu ya, padahal di depan kelihatan baik ya, Iya. tiba-tiba ngancurin Arizal dari belakang ya, backstep, betul. Itulah makar. Nah kalau Allah makar, kan kalau manusia makar positif apa negatif? Negatif. Boleh nggak kita bilang Allah berbuat makar? Jawabannya nggak boleh mensifati Allah atau menamakan Allah dengan Al-Makir, Allah sang pembuat makar, nggak boleh. Ketika Allah berfirman di dalam Quran tentang makar Allah, itu pasti konteksnya adalah Allah membalas. Jadi Allah nggak pernah berbuat makar dalam artian Allah berbuat makar, enggak. Makar dari sisi Allah adalah Allah membalas orang yang berbuat makar. Kalau ada orang berbuat buruk kan buruk, tapi kalau ada orang yang menangkal keburukan, baik atau jahat? Baik kan? Paham nggak? Nah, makar itu buruk apa baik? Buruk. Ketika Allah mensifati dirinya dengan wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar kalau terjemahan simpelnya. Nah, maksudnya bukan berarti Allah berbuat buruk, makar, tapi mereka berbuat makar dan Allah menepis makar mereka. Allah membalas makar mereka. Allah hukum mereka dengan keadilannya. Gitu. Bisa paham ya? Jadi kalau Allah makar, Allah itu sifatnya negatif atau positif? Positif. Kita jangan bilang Allah sang pembuat makar, jangan. Tapi Allah pembalas makar. Allah pembalas tipu daya. Dan ketika Allah membalas dengan keadilan. Bukan dengan kezaliman. Bisa dipahami ini teman-teman? Ini penting. Karena nantinya takut kalian bilang oh, Allah taya atau sang pembuat makar. Hati-hati ngomong kayak gitu. Ya, nggak boleh ngomong asal-asalan tentang Allah. Ya, Allah pembalas makar. Allah yang menghukum orang yang berbuat makar dengan keadilannya. Gitu harusnya. Ngerti ya? Ini penting loh. Ini pembahasan tauhid yang sangat penting. Baik. Jadi banyak tentang Allah kaid, makar, terus apalagi ada beberapa hal. Pokoknya intinya Allah jangan dibilang sebagai mereka menipu Allah kan ini ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un ayatnya itu gimana ya? Mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka kalau terjemahan simpelnya. Gak gitu, bukan Allah nipu. Nipu mah buruk ya. Yang benar gimana? Mereka menipu Allah dan Allah balas siksa mereka karena mereka nipu gitu. Jadi jangan diterjemahin mereka nipu Allah, Allah nipu mereka. Gak enak banget bilang Allah nipunya. Kalau bilang Allah nipu berarti Allah pembohong jadinya. Bisa kafir kita kan, bahaya. Nah jadi hati-hati ketika berbicara tentang Allah, apalagi dengan terjemahan Quran. Kalau kita gak ahli dalam terjemahan, ikut para ulama, jangan asal-asalan. Siga dulu nu viral teh Ustadz bilang Muhammad sesatnya yang di surat Ad-Duhanya. Masih ingat Ustadz yang dulu viralnya ketika membahas wa wajadaka dhallan fahada, Muhammad dulu engkau sesat lalu kami memberimu hidayah. Padahal sesat di sini maksudnya sesat di jalan, karena waktu beliau kecil Nabi SAW beliau pernah kesasar di lereng bukit. Kesasar di jalan mah eta mah normal atunya. Orang solehnya bisa kesasar di jalan mah. Itu mah bukan sebuah penghinaan, tapi si Ustadz ini bilang Muhammadnya sesat, dulunya orang sesat gitu. Sesat dalam artian jauh dari Allah. Wah, ini mah parah kayak gitu mah. Ngomong kayak gitu. Nah, makanya hati-hati. Pelajari tauhid dengan baik agar kita nggak salah. Makanya kenapa dari dulu sangat banget mengingkari ustadz yang ngomong tentang Allah asal-asalan. Seperti Allah tuh maha imut, Allah so sweet, Allah itu sangat keren, Allah sangat cool. Karena ini bahaya. Karena nantinya akan sangat menyimpang dari nilai-nilai tauhid asma wa sifat. Dan kita tahu di antara dosa terbesar adalah syirik dan berbicara tentang Allah
tanpa ilmu. Itu dosa terbesar salah satunya. Baik, oke teman-teman, yuk sekarang kita kalau kalian udah paham poin akidah itu, nah sekarang kita masuk ke poin yang dalam ya. Berharap bisa ngisi ini dengan dalam. Tadi cerita ke kalian aja, bukan bermaksud sombong ya. Tadi di kamar ngedengerin ceramah Arizal ulang yang 2 tahun yang lalu tentang pembahasan ini, dan pribadi ya Allah serem banget gitu ya, serem banget. Mari kita bahas teman-teman tentang masalah ini. Jadi ketika Allah oke, kita ngebahas dalil-dalilnya dulu ya. Dan ini teman-teman coba hayati ayat-ayat ini. Coba minta ke Allah sekarang di hati kalian masing-masing, ya Allah, ini adalah Sabtu ya. Ini adalah pekan terakhir aku kajian tauhid sama Arizal. Mungkin sama yang lain kalian masih ngaji tauhid. Tapi biasanya kalau Ramadan jarang kajian tauhid ya. Kalau Ramadan kajiannya tentang Ramadan ya, nggak tentang itikaf dan sebagainya. Mungkin kajian tauhid jarang. Mungkin ini kajian tauhid terakhir di Ramadan tahun ini. Karena minggu depan udah bukan Ramadan lagi, Jumat depan. Maka kalian minta agar hati kalian dikasih kekhusyuan, dikasih keimanan yang kuat, sehingga bisa menghayati poin demi poin yang akan A sampaikan. Karena yang A sampaikan ini adalah firman Allah. Minta ke Allah ya. Yang mulai ngantuk segera cuci muka. Jangan sia-siakan teman-teman. Jangan sia-siain. Baik. Akan bahas satu demi satu. Sekarang dalilnya dulu, oke. Dalil pertama adalah surat 7 Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Makar Allah ini terjemahan yang simple dan amannya adalah siksaan Allah. Ya, karena sekali lagi kalau bilang makar Allah, Allah nipu kan gak cocok ya. Maksudnya makar Allah adalah ketika orang-orang berbuat makar, maka Allah ngapain? Menyiksa mereka. Makanya terjemahan simpelnya adalah di ayat ini, apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah? Dan tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kecuali orang-orang yang rugi. Jadi nanti kita bahas dalam banget ayat ini teman-teman. Dan dalil yang kedua adalah surat Al-Hijr. Surat keberapa Al-Hijr? 15. Hah? 15. 15. Surah Al-Hijr ayat 56. Allah berfirman tentang ucapan Nabi Ibrahim, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada yang putus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang yang sesat, dhallun, sesat. Yang ketiga, ini hadis yang hasan ya. Nabi SAW bersabda tentang dosa-dosa besar adalah asyirku billah wal ya'isu mir rawhillah ya. Wal ya'su mir rawhillah wal amnu min makrillah. Syirik kepada Allah itu dosa yang sangat besar. Kemudian berputus asa dari rahmat Allah dan juga merasa aman dari makar Allah atau dari siksaan Allah. Dan kemudian yang terakhir ini adalah ucapan dari Abdullah bin Mas'ud ya. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, merasa aman dari siksa Allah, berputus harapan dari rahmat Allah, dan berputus asa dari pertolongan Allah. Ya, kalau berputus asa, apa bedanya rahmat Allah dengan pertolongan Allah? Jadi kalau misalnya Allah menyebutkan rahmah, itu artinya adalah kasih sayang Allah dunia maupun akhirat. Kalau rauhillah, coba yang satu apa? Rahmatillah. Yang kedua, rauhillah. Ingat ya, baik-baik ya. Pertama apa Regan? Rahmatillah. Rahmatillah. Kedua Elwin? Rauhillah. Pakai hak kecil ya. Di surat Yusuf, Allah berfirman kepada Nabi Yakub berkata pada kakak-kakaknya Nabi Yusuf ketika disuruh nyari Benjamin dan Yusuf, "Wala tayasu mir rauhillah." Bukan rahmatillah ya, tapi rauhillah. Apa bedanya? Kalau rahmatillah itu adalah kasih sayang Allah dunia dan akhirat. Kalau rauhillah adalah pertolongan Allah atas kesulitan-kesulitan kita di dunia. Ngerti ya? Dengan pingin masuk kerjaan ditolak wae, berarti itu rahmatillah atau rauhillah jadi rauhillah gitu. Regan pingin taubat dari dosa tapi jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi. Regan mengharapkan apa? Rahmatillah. Paham ya? Ngerti kan ya? Oke, siap teman-teman. Nah, jadi di situ Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya putus asa dari rahmatillah itu dosa besar dan putus asa dari rauhillah juga dosa besar. Paham ya? Jadi dua-duanya adalah dosa yang sangat besar. Oke, baik teman-teman. Kita akan bahas satu persatu. Ini dia. Ini yang serem nih. Ayat yang pertama di mana Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidak ada yang putus asa
tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kalian tahu nggak ayat ini? Ketika Allah berfirman tentang ayat ini, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu Allah menyampaikan tentang kondisi orang-orang yang disiksa. Sebelum menyampaikan tentang ayat ini, Allah ceritakan dulu dengan kaum-kaum yang dihancurkan. Siapa aja? Elwin, satu. Kalau bisa berurutan. Firaun, Tetot, Fahri. kaum Nuh, Kaum Nuh, terus kaum Ad, kaum Ad, terus Samud, kaum Samud, lalu Lut, Lut, terus terakhir terakhir Firaun, Syuaib. Ya, Syuaib. Nanti habis Syuaib baru Firaun. Masya Allah, benar. Itu urutannya teman-teman. Kalau kita ngelihat hampir seluruh konteks, seluruh urutan ayat Quran, walaupun kadang-kadang ada yang dibalik, ada yang kaum soleh dulu baru kaum Ad. Kenapa bisa dibalik di beberapa ayat ini? Itu ada penjelasannya. Ya, cuman intinya biasanya Allah menceritakan kaum yang dihancurkan itu urutannya gini: Nuh, Ad, Samud, Lut, Syuaib. Kemudian Ibrahim itu urutannya kadang-kadang suka beda-beda. Dan yang terakhir biasanya kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa. Itu teman-teman, tahu nggak? Ketika Allah berfirman tentang 5 kaum yang dihancurkan, yaitu Nuh, Ad, Samud, Lut, Syuaib. Setelah 5 kaum ini dihancurkan, dan itu penghancurannya tuh beda-beda caranya. Itu serem banget cara penghancurannya. Apalagi kalau kalian baca surat Hud, itu luar biasa banget. Apalagi ketika ini bukan bermaksud menyamakan ayat Quran dengan film, oke? Tapi kalau kita bayangin ketika Nabi Lut dan anaknya itu mau saling pegangan tangan, kemudian ada ombak setinggi gunung yang menghalangi mereka. Itu sedih banget teman-teman. Itu sedih banget. Nah, bayangin, setelah 5 kaum ini dihancurkan, Allah memulai ayatnya sebelum masuk ke ayat yang tadi. Coba tadi ayatnya apa? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kecuali orang-orang yang rugi. Tahu nggak? 2 ayat sebelumnya Allah bicara apa? Asli ketika kita ngebaca ini serem banget. Allah berfirman, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Allah siksa kaum-kaum sebelum kita itu bukan pas maksiat. Bukan pas maksiat. Allah siksa mereka pas kapan? Pas mereka lagi tidur atau pas mereka lagi main di waktu duha. Allahu Akbar. Serem banget teman-teman. Serem banget. Jadi kaum-kaum yang dulu yang Allah hancurkan itu, mereka disiksanya tuh pas lagi tidur di malam hari. Kalau pas lagi tidur terjaga nggak? Nyadar nggak? Apa ada persiapan nggak? Nggak. Tobat kagak. Kalau pas lagi main, sama lagi main juga kan lupa ya. Lupa. Dan pada saat lengah-lengah itulah disiksa oleh Allah. Saat lagi lengah, itulah saatnya disiksa oleh Allah. Pas maksiat didiamin dulu oleh Allah. Tapi pas lagi lengah, acur. Teman-teman, mari kita ngelihat ya. Bagaimana orang-orang biasanya doyan maksiat, kemudian disuruh tobat malah nggak tobat-tobat. Rata-rata orang-orang yang disuruh tobat tapi nggak tobat-tobat tuh mereka yang dikasih dunia. Ya nggak sih? Karena kalau orang nih, misalnya Elwin maksiat, kemudian langsung dihukum, Elwin ngomong kasar, terus lidahnya, silakan masuk. Lidahnya misalnya udah baru ngomong kasar, kemudian lidahnya langsung kegigit. Kan langsung Elwin nyeselnya, astagfirullah ya Allah, ini teguran darimu. Tapi gimana dengan orang yang maksiat, tapi kemudian malah sama Allah dikasih nikmat terus, namanya apa? Istidraj. Apa sabda Nabi SAW? Jikalau kalian melihat orang-orang yang Allah beri nikmat, padahal mereka adalah orang yang memaksiati Allah, mereka doyan maksiati Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad Hasan derajatnya, idza ra'aitallah yu'til 'abd minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Nabi SAW bersabda, jikalau kalian melihat Allah memberikan nikmat dunia kepada pelaku maksiat, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya itu adalah merupakan istidraj. Teman-teman, rata-rata orang-orang yang gak nyadar sama dosa tuh mereka yang dikasih nikmat terus oleh Allah setelah maksiat. Lihat orang-orang Quraisy, ketika mereka diingetin dengan azab Allah, mereka ngomong apa sih?
La utiyanna malau wa walada. Oh, kalem. Hari kiamat kami ragu sih ada atau enggak. Tapi kalaupun ada hari kiamat, tenang aja. Nanti Allah ngasih aku anak dan harta. Makanya ketika diturunkan ayat di surah Al-Mudaththir, jumlah malaikat yang ada di neraka berapa? 19. Apa jawaban orang-orang Quraisy? Hah, cuma 19. Anakku lebih banyak dari malaikat. Nanti tinggal digelutin aja duel tuh anak-anakku sama malaikat. Itu kan statement dari kaum Quraisy. Kenapa mereka ngerasa pede? Karena mereka dikasih nikmat. Fir'aun sama. Orang-orang rata-rata gak mau tobat karena punya dunia. Karena punya dunia. Makanya Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Masuk silakan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Jikalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba. Dengar baik-baik teman-teman ya. Ini hadisnya serem. Hadis yang sahih. Jikalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan siksa dia di dunia atas dosa-dosa yang dia lakukan. Namun jikalau Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah akan delay siksaannya. Sampai di hari kiamat Allah akan siksa secara sempurna. Allah hukum secara sempurna. Jadi kalau kita nyadar nih, kita banyak maksiat terus Allah bertubi-tubi ngasih ujian. Itu tuh insya Allah tanda kebaikan. Walaupun jangan jadi GR juga. Saya kuliah nilai jelek terus, jangan-jangan Allah sayang sama aku ya. Oh jangan gitu juga, jangan GR. Aku kuliah gagal terus, Allah sayang sama aku miskin terus, tenang. Ini ciri-ciri Allah sayang sama aku. Enggak, sifat orang yang beriman tuh dia selalu berada di antara rasa harap dan takut. Enggak jadi GR. Walaupun dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang Allah kehendaki kebaikan tuh dikasih musibah atas dosanya, tapi dia enggak GR. Karena bisa jadi musibah yang menimpa dia nggak cukup untuk ngehapus dosa dia. Itu yang bikin dia nggak jadi GR gitu. Dan ketika dia nggak disiksa-siksa, dia sangat takut kalau itu adalah istidraj. Itu hebatnya orang yang beriman ya. Dikasih nikmat, nggak jadi bikin sombong. Dikasih ujian, dikasih musibah, nggak jadi GR. Ya sama aja, maksudnya dikasih nikmat nggak ngebuat dia akhirnya jadi sombong. Sebagaimana orang-orang yang rata-rata diberi istidraj, dan ketika dikasih musibah dia tunduk kepada Allah, kemudian gak jadi GR, oh aku ini dicintai oleh Allah. Enggak, belum tentu, karena musibah yang menimpa kita sekali lagi belum tentu bisa ngabisin dosa yang kita lakuin. Makanya dulu sahabat Nabi SAW ketika tahu besarnya hukuman akhirat, sahabat ini minta apa? Tahu, ya Allah jangan siksa aku di akhirat, tapi semua siksaan itu jatuhkan kepada aku di dunia ini aja. Tahu apa yang terjadi? Sahabat ini sampai dikasih sakit oleh Allah, sampai badannya tuh udah kayak hampir tengkorak doang. Kita nggak boleh minta gitu. Ya Allah jangan siksa aku di akhirat, siksa di dunia aja, jangan. Yang kita minta adalah apa? Jangan siksa aku di dunia maupun di akhirat. Gitu yang harusnya kita minta. Teman-teman, lihat orang-orang sekali lagi yang terus maksiatin Allah, yang terus mengkhianati Allah, yang terus berbuat dosa, rata-rata orang-orang yang sama Allah dikasih dunia. Masih ingat Crazy Rich yang terkenal itu siapa namanya? Bukan yang orang Bandung, yang putih. Ingat sih dia ngomong apa dulu? Tuhan aja sampai bingung sama diri saya. Saya suka berbuat jahat, tapi tiba-tiba kok saya jadi baik. Tuhan aja bingung sama saya. Lihat apa yang terjadi pas lagi tinggi-tingginya, penjara, dipermalukan habis-habisan kan. Jadi sama Allah dikasih aja nih duit banyak, sampai bilang murah banget katanya gitu ya. Baju miliaran dibilang murah banget atau ratusan juta. Terus habis itu masuk penjara aja, hina banget tuh. Ya. Kafir tuh orang kayak gitu jelas. Kalau dia emang Islam ya tetap dia kafir karena ngomong kayak gitu. Tapi dia bukan orang Islam kayaknya. Nggak tahu lah, peduli amat. Yang jelas dia udah ngomong kayak gitu, udah parah banget ke Allah, ke Tuhan kita. Nah, teman-teman gimana caranya kita tahu kalau nikmat yang dikasih ke kita itu adalah nikmat asli atau istidraj? Ada yang bisa tahu nggak? Parameternya apa? Bisa melakukan kebaikan. Menambah ketakwaan. Betul. Jadi gini teman-teman, kalau kalian nanya, dari mana kita tahu kalau itu tuh istidraj atau bukan? Gini, pas dikasih nikmat, nggak jadi bikin kita sombong,
Dan itu nikmat tersebut bikin kita semakin tunduk kepada Allah. Dan ketika kita dikasih musibah juga sama, kita akan semakin tunduk pada Allah. Kayak Abdurrahman bin Auf. Kurang apa Abdurrahman bin Auf dari segi kesolehan? Cuman ada 2 sahabat Nabi SAW yang mengimami Nabi Muhammad SAW. Satu siapa? Abu Bakar. 2 Abdurrahman bin Auf. Kemuliaan apa yang gak dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf coba? Tapi ketika Abdurrahman bin Auf lagi kaya-kayanya, lagi luar biasanya, itu nggak jadi sombong. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu dalam hadis yang doif ya, ini doif jadi jangan dipercaya. Itu Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam kondisi merangkak. Hadis ini doif. Tapi ada hadis yang sahihnya, yaitu apa? Abdurrahman bin Auf itu kan super duper kaya. Ketika hari Senin lagi puasa, itu pembantunya nyediain makanan buat buka puasa. Dan ketika mau buka puasa, apa statement dari Abdurrahman bin Auf? Pas mau buka puasa, Abdurrahman bin Auf berkata, aku Hamzah paman Nabi SAW lebih baik daripada diriku. Padahal kita tahu ya bahwasanya Hamzah, Mus'ab bin Umair walaupun syuhada tapi tetap derajatnya di bawah Abdurrahman bin Auf. Karena 10 sahabatnya dijamin masuk surga, mereka adalah level tertinggi di surga setelah para nabi dan rasul. Ulama sepakat kita. Jadi kalau kalian nyebut siapapun sahabatnya, coba sebut siapa selain yang 10. Bilal, Salman Al-Farisi, kan Abdullah bin Mas'ud. Itu kan keutamaannya wow banget ya. Tapi tetap derajat mereka di bawah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Paham kalian ya? Jadi kalau kalian udah ngedenger 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu mah udah yang paling top 10. Gak bisa dikalahin oleh siapapun. Walaupun sama sahabat-sahabat yang mungkin dari segi keutamaannya banyak banget. Seperti Salman Al-Farisi. Dipuji-pujinya abis-abisan tuh sama Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud. Itu luar biasa pujiannya. Abu Hurairah. Tapi tetap derajat mereka masih di bawah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika mau buka puasa kan kayak super. Tapi pas mau buka puasa itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, Hamzah lebih baik daripada diriku. Tapi ketika Hamzah mati syahid gak punya pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Kalau ditutupin ke kaki, kepala kelihatan. Ditutupin kepala, kaki kelihatan. Begitupun Mus'ab bin Umair ketika mati syahid. Sama dengan Hamzah, gak punya pakaian untuk nutupin tubuhnya. Sedangkan aku, harta diberikan kepadaku selapang-lapangnya. Aku takut ini adalah nikmat yang didahulukan di dunia, sedangkan di akhirat aku gak punya apa-apa. Itu teman-teman. Kalau orang itu dikasih nikmat oleh Allah dan nikmatnya hakiki, ketika dia soleh semakin dekat sama Allah, semakin tunduk sama Allah, semakin takut sama Allah. Dan kalau misalnya dia dikasih ujian, dia gak jadi putus asa. Dia gak jadi suudzon pada Allah, tapi dia introspeksi sama diri sendiri. Kemudian dia berjuang maksimal untuk menggapai pertolongan Allah. Dia gak jadi putus asa, dia gak jadi terlalu pesimis ya. Kalau misalnya ada rasa-rasa takut itu wajar, tapi dia terus lawan rasa takutnya sambil minta pertolongan pada Allah. Itulah teman-teman. Dan kembali ke tadi, orang biasanya disiksa oleh Allah pas kapan? Satu, lagi dalam keadaan tidak siap gitu. Iya, dalam kondisi apa? Tengah malam lagi apa kan? Tengah malam tidur. Atau di waktu duha lagi main. Karena itu penting banget, ini poin yang pengen sampaikan ke kalian, please. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, jangan tunda taubat. Jangan bilang aku mau tobat besok pagi. Karena kalau tobatnya besok pagi bisa jadi pas sudah tidur gak bangun lagi. Banyak kan orang yang kayak gitu. Makanya kalau misalnya kejadian, misal na'udzubillah, kita jatuh ke dosa zina, itu sebelum tidur taubat dulu. Walaupun masih sama ceweknya, taubat dulu. Jangan jadi putus asa, aduh aku udah jatuh ke dosa ini, udah kotor, nanti aja pagi sekalian mandi junub salat subuh. No way, enggak. Detik itu juga taubat. Dan harus diingat, ada orang-orang yang bahkan banyak yang di malam hari membawa dosa yang jauh lebih besar daripada zina. Contohnya siapa? Orang-orang yang beli rumah, beli motor, beli mobil dengan cara riba. Riba 1 dinar, kata Nabi SAW, dosanya lebih parah daripada 36 kali lipat zina, atau setara dengan 36 kali lipat zina.
Banyak nggak orang-orang yang tidur setiap malam membawa dosa riba? Ketika kita akad riba, selama itu belum lunas, belum taubat, maka tiap malam kita dilaknat, atau tiap detik bahkan. Gara-gara riba tersebut. Kebayang nggak sih? Maka kalau misalnya kita jatuh ke dosa zina, dan zina itu dosa besar, kita nggak meremehkan dosa zina. Tapi andai kita jatuh ke dosa zina, na'udzubillah, ya taubat cepat. Jangan kemudian, aduh kamu udah kotor, ya udahlah, nanti aja nunggu pagi tobatnya. Kalau misalnya orang-orang yang melakukan dosa yang lebih besar aja mereka bisa taubat, maka kenapa kita nggak taubat kita? Kenapa kita harus nunda? Karena penundaan itu hanya akan membuat hati kita semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor, dan akhirnya ketika udah kotor banget, jadi nggak bisa lagi taubat. Karena hati kita udah mengeras, udah jadi batu. Jadi nggak bisa istighfar lagi. Dan ini harus hati-hati teman-teman. Mintalah ampunan ke Allah terus. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ini hadis qudsi ya. Ini salah satu hadis qudsi yang indah teman-teman. Di mana Allah berfirman, ya. Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia, yang maha agung berkata, atau Nabi kita SAW menyampaikan ya, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Kemudian dia pun doa, ya Allah ampunilah dosaku. Dan Allah berfirman, sesungguhnya hambaku tahu. Sesungguhnya hambaku telah berbuat dosa. Dan dia pun tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa sekaligus menyiksa atas dosa. Kemudian habis itu, maksudnya Allah mengapresiasi hamba ini karena nyesel dan Allah terima tobatnya gitu. Kemudian waktu berjalan, hamba ini lagi-lagi ngelakuin dosa lagi dan dia bilang, ya Allah, aku melakukan dosa, ampunilah dosaku. Kemudian Allah berfirman, hambaku telah melakukan dosa. Dan dia pun tahu dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa sekaligus menyiksa atas dosa. Kemudian waktu berjalan lagi. Dan hamba tersebut berbuat dosa lagi dan Allah berfirman lagi. Tapi lihat yang ketiga kalinya Allah firmannya ada tambahannya loh. Hambaku telah melakukan dosa. Dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa sekaligus menyiksa atas dosa. Kemudian Allah berfirman, setelah itu, lakukanlah apapun yang kau inginkan, karena aku pasti akan mengampunimu. Kata para ulama, maksud hadis ini adalah selama kita selalu taubat, maka Allah gak akan pernah menutup ampunannya. Gitu. Bukan berarti Allah motivasi kita buat maksiat ya, tentunya jangan salah paham dengan hadis ini. Tapi maksudnya adalah kalau kita maksiat, udah taubat sebagaimana di hadis ini, kan setelah berbuat dosa langsung istighfar gitu. Jangan ditunda yang nantinya hati jadi kerik, jadi keras. Akhirnya kata Nabi SAW, seperti apa kalau kita maksiat itu kan kayak gini gambarannya. Ketika maksiat seperti ini, noktah. Dan ketika udah kayak gini jadi rona. Apa balasan bagi orang-orang yang hatinya udah ada ronanya, kata Allah di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Orang yang hatinya udah ada rona, teman-teman, di akhirat akan terhijab dari apa? Dari melihat Allah. Padahal nikmat terbesar di surga adalah kita bisa melihat wajah Allah. Tapi nanti orang-orang yang hatinya ada ronaknya tuh di hari kiamat gak bisa ngelihat Allah. Siksaan apa yang lebih besar? Siksaan apa yang lebih dahsyat daripada orang gak bisa melihat Allah yang maha indah? Makanya di antara siksaan terbesar aja, Nabi SAW ketika udah bersabda, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun azim, atau wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang Allah gak akan berbicara dengan mereka, Allah gak akan melihat mereka, Allah gak akan sucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu kalau udah ada siksaan yang 4 itu, udah ultimate itu mah. Siksaan yang paling dahsyat kalau udah ada 4 itu, teman-teman. Allah gak akan bicara sama mereka, Allah gak akan ngelihat mereka, Allah gak akan sucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan itu hijab. Gak ngelihat Allah di hari kiamat itu kalau kita ngelakuin dosa dan gak ditaubatin. Makanya kita di satu sisi harus berjuang untuk taubat atas dosa-dosa kita, dan di sisi lain jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan biasanya orang putus asa dari rahmat Allah karena dosanya udah kebanyakan. Dan ketika dosanya udah kebanyakan, akhirnya jadi lemas gitu. Udah kebanyakan dosa, mending sekalian aja.
Ketika kita ngomong sekalian aja, disitulah berarti kita putus asa dari kasih sayang Allah, putus asa dari rahmat Allah, teman-teman. Bayu, admin Paradise Driver tahun 2016, yang sekarang mungkin hadir di sini atau mungkin lagi gak hadir, wallahu alam, belum melihat. Beliau nanya, mana sih yang harus lebih dominan? Rasa harap kepada kasih sayang Allah atau rasa takut kepada siksa Allah? Maka ini dijawab dengan sangat baik oleh para ulama. Jawabannya adalah kalau kita lagi sehat, lagi banyak nikmat, yang harus kita dominan di hati adalah rasa takut. Karena biasanya orang yang lagi sehat, lagi enak, mereka akan terdorong untuk maksiat. Makanya yang harus ditinggikan adalah rasa takutnya kepada Allah. Tapi ketika lagi sakit, kalian kalau sakit ibadah bisa lebih khusyuk nggak? Kalau pribadi enggak. Kok ada ya orang-orang yang bilang, saya kalau lagi sakit ibadah lebih baik. Rasanya aneh gitu. Jujur aja kalau pribadi Arizal ada orang yang ngomong gitu aneh. Karena pribadi Arizal ketika lagi sakit, yang ada ibadah jadi nggak kerasa. Mau khusyuk gimana? Tadi malam Arizal kan ngimamin tahajud, qiyamul lail. Itu kan Arizal butuh tidur nih. Udah tidur jam 9 di kasur. Karena jam 12 harus bangun. Baru bisa tidur setengah 11. Kenapa? Sakit gigi. Makan ayam nyelap, sakitnya minta ampun. Itu 1,5 jam di kasur, yang mana 1,5 jam bisa baca 2-3 juz kalau dengan bacaan hadar, bacaan cepat. Itu boro-boro, yang ada di kasur cuma gak bisa ngapa-ngapain. Waktu lewat tanpa bisa ibadah sama sekali. Nah, ketika kita lagi sakit, yang harus kita tingkatkan di hati adalah rasa harap. Nyadar, ya Allah, aku nyadar. Dan kalaupun aku ibadah dengan khusyuk, dengan maksimal pun tetap aja ibadahku ini gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan surgamu, ya Allah. Ibadahku yang sangat maksimal pun tetap gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan rahmatmu, ya Allah. Sekarang aku nyadar, ya Allah, ibadahku sedikit, aku gak ada apa-apanya, aku penuh kekurangan. Tapi aku berharap kasih sayangmu, ya Allah. Aku berharap ampunanmu, ya Allah. Aku berharap selamat, ya Allah. Ini yang harus ada di hati kita saat kita mau mati. Saat sakratul maut tuh berat banget. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan setan pun datang ngajak kita untuk murtad. Kalau gak murtad, ngajak kita untuk nikmatin maksiat yang kita dominan kita lakukan di dunia. Maka pada saat itu munculin rasa harap kepada Allah, ya Allah. Ini sepertinya udah menjelang aku mati, ya Allah. Dosaku banyak, setan ngajak aku untuk ingat sama maksiat lagi, nikmatnya maksiat. Aku udah gak bisa ibadah dengan khusyuk lagi, ya Allah. Aku hanya bisa berharap kepada kasih sayangmu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Aku berharap kasih sayangmu, ya Allah. Aku berharap diampuni olehmu, ya Allah. Karena ibadahku selama 60 tahun ke belakang itu, walaupun baik, tetap aja gak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayangmu. Kasih sayangmu lah yang bisa menyebabkan aku selamat, ya Allah, dunia akhirat. Itulah kenapa, teman-teman, 5 harian sebelum Nabi SAW wafat, itulah hadis yang keluar dari beliau, yaitu apa? Janganlah seorang di antara kalian mati kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Itu penting, teman-teman. Ya. Jadi, please, kalau kita ngelakuin dosa, atau kita lagi kena musibah dunia, ingat Regan, kalau musibah dunia berarti kita butuhnya rahmat Allah atau rohillah. Itu kalau musibah dunia, ya, kita butuh sama rohillah. Kalau rahmat Allah itu untuk dunia dan akhirat sekaligus. Taubat dari dosa, hidayah, itu kita butuh rahmat Allah. Nah, jadi kalau kita udah terjatuh ke dalam, pertama untuk yang masalah duniawi dulu deh. Misalnya kita jatuh miskin, kita bisnis gagal terus, kita mau nikah, kalau nikah masuknya dunia apa akhirat ya? Dua-duanya ya mungkin ya. Ya pokoknya kita lagi bahas yang dominan dunianya deh ya. Kita mau ke kampus gagal terus, mau ini gagal, dunia gagal, maka di situ kita terus doa ke Allah. Rawhillah, ya ingatnya itu rawhillah kalau dalam masalah dunia. Kita minta ke Allah, minta pertolongan, dan jangan selesai, jangan berhenti ketika kita gagal. Tetap minta ke Allah yang terbaik. Karena doa itu gak akan pernah sia-sia. Kalau dikasih syukur, kalau gak dikasih dalam bentuk yang kita minta, Allah kasih dalam 2 bentuk yang lain. Masih ingat gak, Ali? Allah ngasih kita doa tuh kan 3 ya. Sesuai harapan. Kalau gak sesuai harapan, Allah ngasih 2 yang lainnya, itu apa? Sesuai harapan.
Kan sesuai harapan satu nih. Nggak Kalau sesuai. misalnya Allah nggak kasih sesuai harapan, dua apa? Nggak sesuai harapan. Ya nggak sesuai harapannya bentuknya gimana? Eh, nggak yang nggak sesuai yang kita inginkan. Terus yang kedua yang sesuai yang kita inginkan. Terus yang ketiga yang Allah kasih pahala di Akhirat. Oke, ada satu yang miss ya Lia. Kalau kita doa ke Allah ada tiga ya. Satu, Allah kasih sesuai dengan yang kita minta. Dua, Allah jauhkan kita dari musibah sesuai dengan permohonan yang kita minta. Artinya gini, minta 1 miliar. Allah nggak ngasih 1 miliar, tapi Allah menjauhkan Arizal dari musibah yang andai kena musibah akan keluar duit 1 miliar. Atau Allah nggak kasih dua-duanya, tapi Allah kasih di akhirat. Jadi nggak akan rugi. Minta sendal bagus, minta rumah bagus, kata Syekh Utsaimin, doa ke Allah minta rumah yang bagus, dikabulin, syukur. Nggak dikabulin, dapat rumah yang bagus di surga. Itu mah pasti. Makanya doa terus saja, minta ke Allah dalam perkara dunia, minta kerjaan, minta pasangan, minta mobil, minta motor, minta ke Allah dalam hal duniawi. Kadang-kadang ada sebagian ustadz yang malah bilang jangan minta dunia, tapi mintalah akhirat. Salah. Yang benar adalah mintalah banyak-banyak ke Allah dengan hal duniawi, dan minta ke Allah untuk hal akhirat lebih banyak lagi. Itu yang harusnya kita lakukan. Dan akan ending ini dengan satu kisah, teman-teman. Ini adalah kisah yang disampaikan oleh guru pertama Arizal, yang jadi jalan hidayah buat Arizal, yaitu Abu Hamzah hafizahullah. Ya, beliau temannya Dr. Zakir Naik ya. Beliau guru Arizal di ISNA, di salah satu perkumpulan di Melbourne, Australia. Abu Hamzah mantan petinju nasional, dan beliau hijrah ke Jemaah Tabligh, kemudian menjadi seorang salafiyin, Masya Allah. Dan beliau menyampaikan kisah ini, masih ingat aja kisah ini beliau sampaikan. Dan kisah tersebut masih terngiang. Salah satu kisah yang indah tentang seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan betisnya kecil, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalian tahu kan Abdullah bin Mas'ud pernah naik ke atas pohon, kemudian sebagian sahabat ngeliatin betisnya yang kecil Abdullah bin Mas'ud, kemudian diketawain tuh Abdullah bin Mas'ud. Dan Nabi SAW membela Abdullah bin Mas'ud dengan statement beliau apa? Betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di mata Allah daripada gunung Uhud. Nilainya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di mata Allah daripada gunung Uhud. Saking dalamnya. Kalian kalau ngebaca kisahnya Abdullah bin Mas'ud, hadis-hadis dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian bagaimana tafsir Quran Abdullah bin Mas'ud itu tuh dalam-dalam loh teman-teman. Kalau kalian baca tafsir dari At-Tabari, Ibnu Katsir, terus kalian ngelihat Abdullah bin Mas'ud menafsirkan, itu biasanya dalam banget tafsir dari Abdullah bin Mas'ud. Karena dua manusia yang terbaik dalam hal tafsir siapa? Satu, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Itu nggak diraguin lagi keilmuan tentang tafsir Qur'annya. Itu teman-teman, Abdullah bin Mas'ud, beliau kan tegas. Dan ketika beliau ditugasin menjadi polisi syariah ya, beliau tuh sangat-sangat benci dengan yang namanya alat musik, baik itu gitar maupun gendang. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud tuh lagi berjalan di sebuah perkumpulan orang-orang yang lagi main musik. Dan kalau nggak salah mereka pun mabuk gitu ya. Entah mabuk atau gimana, pokoknya dalam kondisi yang nggak kondusif lah untuk diberi nasihat. Yang jelas mereka main musik. Itu Abdullah bin Mas'ud langsung datang, diambil tuh gitar, atau dalam riwayat yang lain gendang, kemudian dihancurin. Sambil dihancurin, Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Alangkah indahnya kalau suara dia dipakai untuk membaca Al-Quran. Jadi sang penyanyi itu suaranya indah, sambil pakai alat musik, baik itu gitar atau rebana atau apapun deh, diambil sama Abdullah bin Mas'ud, dihancurin itu. Dihancurin. Kemudian pergi aja Abdullah bin Mas'ud, pergi. Setelah udah pergi, sang penyanyi akhirnya nanya ke teman-teman di sekitarnya, apa yang diucapkan oleh dia sih? Siapa dia? Terus dia ngomong apa? Akhirnya teman-temannya bilang dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan dia berkata, alangkah indahnya kalau seandainya suaramu dipakai untuk membaca Al-Quran. Itu statement dari yang didengar tersebut ngebuat orang ini, pemain musik ini langsung tertegun hatinya, langsung tersentuh hatinya. Dan dia langsung ngejar tuh Abdullah bin Mas'ud. Nyampe rumah, Abdullah bin Mas'ud
Kalian tahu kan beliau tuh miskin banget ya. Abdullah bin Mas'ud tuh miskin, istrinya kaya, makanya istrinya ngasih zakat ke suaminya. Bayangin, istrinya kaya, berarti kalau kaya tuh udah di atas 85 gram emas ya. Dan itu ngebayar zakat ke suaminya. Karena Abdullah bin Mas'ud miskin, nyampe rumahnya, itu di rumah Abdullah bin Mas'ud gak ada apa-apa teman-teman. Gak bisa ngejamu dengan apa-apa. Gak bisa ngejamu dengan dunia. Tapi ketika datang ini, si penyanyi ini, kemudian datang ke Abdullah bin Mas'ud, lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud bisa ngeluarin statement yang tepat di waktu yang tepat. Posisi yang paling pas, yaitu apa? Saat datang, Abdullah bin Mas'ud gak ngomong, oh ente penyanyi yang tadi kan, syukur lo udah rusak alat musiknya. Enggak. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Selamat datang, wahai hamba yang dicintai oleh Allah. Kan kita tahu semua orang Islam pasti dicintai oleh Allah ya, walaupun bertingkat-tingkat beda cintanya. Dan itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, selamat datang wahai hamba yang dicintai oleh Allah. Kemudian habis itu sang penyanyi ini berkata, bagaimana mungkin aku tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian dipeluk itu Abdullah bin Mas'ud, dan seorang musisi ini, kalau nggak salah sekaligus pemabuk ini, berubah taubat dan menjadi salah satu di antara pemuka tabi'in. Luar biasa. Yang asalnya pemabuk. Waalaikumsalam, silakan masuk. Yang asalnya pemaksiat tapi dirubah oleh Allah hatinya, taubat, dan jadilah beliau sebagai salah satu pembesar tabi'in. Begitulah teman-teman. Begitulah. Kalau kita berusaha dekat sama Allah, Allah nggak akan sia-siakan. Ya. Ini adalah akhir Ramadan, ya. Dan rasanya Arizal agak kurang gitu ngasih nasihat tentang Ramadan ya, karena ya maafin Arizal sibuk ceramah ke sana ke sini, giliran pas kajian tauhid malah udah capek. Tapi Api ngingetin lagi ke kalian tentang doa yang kita harus usahakan banyak-banyak baca, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apin bahas ulang. Ada ampunan Allah, ada maaf Allah, ada rahmat Allah. Ya. Kalau ampunan Allah itu adalah Allah nutupi aib hamba-hambanya. Jadi dosanya masih ada, tapi ditutupin sama Allah. Ditutupin. Kalau maaf Allah adalah dosa kita itu dicabut dari akar-akarnya sampai hilang. Sedangkan kalau rahmat Allah adalah setelah kita udah bersih itu dosanya, udah dicabut dari akar-akarnya, udah ditutupi itu lubangnya. Ibarat misalnya kita di wajah kita ada jerawat ya. Kalau misalnya maaf itu berarti dicongkel sampai habis. Kemudian kalau ampunan itu apa? Dilapisin lagi. Kemudian kalau rahmat itu dikasih parfum atau apa deh, apa yang buat di wajah gitu, skincare atau apa yang sifatnya itu bikin wajah jadi tampil lebih kinclong, harum dan sebagainya. Itulah analogi simpel tentang ampunan Allah, maaf Allah, dan rahmat Allah. Ketika kita minta ampunan, kita minta ke Allah agar dosa-dosa kita diapain? Ditutupi. Ketika kita minta maaf, kita minta agar dosa-dosa yang kita lakuin itu dicabut dari akar-akarnya, termasuk keinginan maksiat juga dicabut. Dan ketika kita minta rahmat, itu artinya kita minta ke Allah agar setelah kita udah taubat nih, dibimbing untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Dan ketika kita di ujung Ramadan, di Lailatul Qadar, kita minta ke Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah diriku. Kita berarti minta ke Allah agar dosa-dosa yang selama ini kita nikmatin, yang selama ini kita ngerasa nikmat dengan maksiat tersebut, kita minta agar Allah mencabut semua rasa nikmat tersebut, sehingga setelah Ramadan kita nggak ngulang dosa itu lagi. Pernah gak sih kita mikir kayak gitu? Karena berulang-ulang bertahun-tahun dosa yang kita udah lakuin, kemudian di Ramadan kita bisa berhenti 1 bulan, kemudian beres Ramadan balik lagi. Bisa jadi karena kita belum doa secara mendalam minta maaf dari Allah. Maka bisa aja malam hari ini Lailatul Qadar
Kita sama-sama tutup ini dengan doa ya teman-teman ya. Doa nggak harus nangis, yang penting khusyuk, kalian mengamini secara lirih sebagaimana Ismail mengaminkan doa dari ayahnya yaitu Ibrahim ya. Dan ketika kita bilang amin dengan suara kecil, itu artinya kita sama hukumnya dengan yang berdoa ya. Dan semoga malam hari ini bisa jadi ini Lailatul Qadar ya. Dan kalau kita berdoa bertepatan dengan Lailatul Qadar, tentu lebih diijabah ya teman-teman. Kita minta terutama supaya kita dicabut dari keinginan bermaksiatnya ya, insyaallah. Allahumma sholli wa sallim. Sebelumnya mohon maaf, Api menyampaikan satu ayat dulu. Ini adalah ayat yang Abdullah bin Mas'ud sampaikan, bagaimana Allah menegur para sahabat Nabi SAW dengan ayat ini, yaitu di surat 57 ayat ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk dan khusyuk mengingat Allah. Tunduk dan khusyuk mengingat Allah, karena kita jujur aja, di luar Ramadan, di dalam Ramadan masih banyak banget kita nggak khusyuk, sering maksiat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat-Mu kepada kami. Segala puji bagimu ya Allah yang masih mengizinkan kami untuk hidup di tengah bulan Ramadan ini. Segala puji bagimu ya Allah yang masih memberi kami nikmat untuk bisa mendengarkan kalam-Mu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang masih memberi kami kemampuan untuk ikut kajian, walaupun kami telah banyak dosa dan kotoran. Ya Allah, kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan kepada Engkau? Siapa lagi yang kami minta pertolongannya kalau bukan padamu ya Allah? Ya Allah, kami mohon, cabutlah dari kami ya Allah musibah dunia maupun akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menyebabkan kami tidak lagi bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami lelah dengan maksiat-maksiat kami yang kami ulang-ulang. Kami takut ya Allah jikalau kami dicabut nyawanya dalam kondisi bermaksiat kepadamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan cabut hidayah dari hati kami ya Allah. Jangan cabut hidayah dari hati kami. Jangan cabut iman dari hati kami ya Allah. Izinkanlah kalimat yang keluar dari lisan kami pada akhir hayat kami adalah la ilaha illallah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam kondisi kami bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kami bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Terimalah ibadah-ibadah kami ya Allah. Maafkanlah salat-salat kami yang dulu pernah kami lalaikan ya Allah. Puasa-puasa kami yang pernah kami lalaikan. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami kepada teman-teman kami. Siapapun yang pernah kami zolimi di dunia, kami mohon ya Allah, buat mereka mau memaafkan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, siapapun yang pernah kami ajak maksiat, buat mereka taubat ya Allah. Jangan biarkan kami mendapatkan dosa jariah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, anugerahkan khusyuk kepada hati kami dalam semua ibadah kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ketakwaan setelah bulan Ramadan ya Allah. Lindungi kami dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan apapun yang membuat kami lalai darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan pada kami yang terbaik di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan yang terbaik pula di akhirat kelak. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan teman-teman. Makasih. Nikmatin di sisa-sisa hari ini ya. Kalau kalian ada yang mudik di jalan, banyak-banyak doa ke Allah. Dan sekali lagi ingatkan buat kalian, jangan lupakan 3 doa ini ya. Ini bukan, nggak ada dalil secara spesifiknya. Tapi pribadi kalau ada waktu-waktu yang sangat mustajab, berdoa ke Allah 3 hal. 1, minta agar Allah matikan Arizal dalam kondisi taubatan nasuha. Bahkan Arizal mention beberapa dari murid-murid dekat Arizal secara spesifik, nama-namanya sebut. Kalian pun bisa melakukan itu. Mungkin kepada teman spesial kalian ya, kepada guru yang kalian anggap spesial, doakan secara spesifik. 2, mintalah pada Allah agar siapapun yang pernah kita zolimi mau memaafkan kita dunia maupun akhirat.
Karena betapa banyak orang-orang yang membawa amal soleh yang besar, tapi mereka tetap masuk neraka karena mereka pernah zalim ke orang lain. Dan yang ketiga, mintalah pada Allah kalau kita pernah dosa jariah. Mungkin kita pernah ngepost instastory, terutama instastory jokes kekafiran. Mungkin itu jadi viral dan kita nggak nyadar itu gara-gara kita. Kita ngerasa itu aman, ternyata di akhirat kita dapat dosa kekafiran. Coba bayangin, dan kita ingat bahwasanya seseorang bisa murtad tanpa niat. Seseorang tuh bisa murtad tanpa harus dia niat murtad. Dan kita takut, kita nangis-nangis, tapi di akhirat ternyata kita kafir. Nauzubillah. Makanya sering-sering doa ke Allah 3 hal tadi ya. Dan tambah dengan doa-doa yang kalian inginkan insya Allah. Sebanyak mungkin, berhubung ini adalah malam terakhir dalam bulan Ramadan, kasih kesempatan buat nanya agak panjangnya 10 menit mungkin ya. Kalian yang bisa tidur, yang mungkin mau begadang malam hari ini silakan. Dan ingatkan, Lailatul Qadar bisa di malam genap ya. Karena genap dan ganjil itu relatif. Kalau malamnya 29, maka malam ganjil pertama adalah malam ke 20. Kan 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan berarti malam pertamanya malam ke-1 kan. Malam ke-1 dari 10 malam terakhir, kalau harinya 29 berarti malam ke-1-nya adalah malam ke-20. Malam ketiganya adalah malam ke-22. Malam ke-5-nya adalah malam ke-24. Makanya kenapa kata para ulama kesimpulan terbaik tentang Lailatul Qadar adalah 1. Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir Ramadan. 2. Malam Lailatul Qadar itu terjadi tiap tahun tapi waktunya gonta-ganti. 3. Waktu yang paling besar potensinya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-24 dan 27. Itu kesimpulan yang paling bagus dari para ulama. Makanya kenapa A'amah gak dimaksimalin di malam ganjil, tapi A'amah standarnya sama. Ganjil dan genap sama, ibadahnya diusahakan setara dan supaya bisa pasti dapat insya Allah. Baik ya, ada yang mau nanya pertanyaan silakan secara langsung. Dengan siapa ini kan? Gemilang nggak? Oh Gemilang, Masya Allah. Teman Gemilang siapa? Henry. Oke siap. Akhirnya dari Jawa Tengah ya? Ya. Alhamdulillah. Silakan yang punya pertanyaan boleh tanyain. Terkait dosa riba, orang tua saya meminjam. Oke. Bagaimana ya Ustadz cara biar cepat ikhlas dengan segala hal yang udah nyakitin hidup kita? Bukan ikhlas tapi ridho ya. Ikhlas tuh ketika kita beramal soleh. Kalau ridho ketika kita menerima ujian hidup. Caranya adalah fokusin di memperbaiki diri dan juga memperbanyak amal soleh ya. Orang-orang yang mungkin atau kejadian-kejadian yang nyakitin hati kita itu udah lalu dan itu nggak bisa diapa-apain lagi, tinggal diambil pelajarannya dan kita terus maju untuk memperbanyak kebaikan ya. Nanti juga lupa sendiri kok insya Allah. Bagaimana caranya agar tidak merasa bangga atau tenang dengan amalan yang kita anggap udah banyak? Ya anggap dikit gitu aja ya, jangan ngerasa banyak. Nah amal kita mah benar-benar sangat minim teman-teman. Kalau ke masjid sudah mulai waktu sholat wajib dan ada sisa waktu sebentar, apakah lebih baik sholat qobliyah atau sholat sunat tahiyatul masjid? Qobliyah lebih besar pahalanya daripada tahiyatul masjid. Lagian tahiyatul masjid itu tidak perlu niat spesifik. Dengan kita sholat qobliyah otomatis sudah dapat tahiyatul masjid. Akhi tolong nyalain kipas lagi ya panas. Nomor 3 ya. Apakah menghindari pertemuan saat lebaran agar tidak bersalaman dengan lawan jenis tidak masalah? Nggak masalah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau emang harus bareng sama orang tua kalian, maka kalian harus ada win-win solution. Misalnya ikut orang tua, tapi pas misalnya salam-salaman kalian ke WC gitu ya. Di WC kayak gitu, bisa lah insya Allah. Ustaz, orang tua saya bekerja menggunakan bank konvensional. Apa hukumnya menabung di bank konvensional? Hukumnya menjadi nasabah di bank konvensional itu haram, kecuali dalam kasus dimana kita ada hajah. Contohnya kita masuk kampus yang kita emang butuh untuk masuk kampus tersebut ya. Kalau dulu kuliah wajib nggak? Bukan wajib dan belum ada kampus di zaman Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kuliah itu kata para ulama termasuk hajah, karena untuk kerja hampir nggak bisa dapat pekerjaan, susah banget kalau nggak punya ijazah. Udah punya ijazah aja susah kerja kan ya, apalagi belum dapat ijazah. Maka masuk ke kampus itu termasuk kebutuhan mendesak. Nah kita butuh ke kampus, tapi ternyata di kampus tersebut kita diharuskan untuk membuka bank, misalnya BIN ya, kemudian BAC dan sebagainya yang konvensional. Maka kita membukanya
tapi jangan kita ambil sedikit pun apapun jasa yang ada di bank. Jangan. Kita cuman buka bank untuk kebutuhan untuk bayar SPP aja ya, karena bayar SPP-nya di situ, maka sebisa mungkin gak ada saldo di bank. Itu gak ada saldo di bank. Jadi kita buka bank syariah, kemudian semua uang yang ditransfer ke bank tersebut, baik dari beasiswa atau dari orang tua, langsung pindahin ke bank syariah. Kalau bisa bilang ke orang tua, mah bank konvensional ini jangan diisi ya, pokoknya kalau mau ngasih setoran uang langsung ke bank syariah gitu. Sekarang tuh udah gampang bikin bank jago itu. Bank Jago Syariah tuh bank jago, bank yang salah satu yang terbaik dari segi fitur-fiturnya gitu ya. Bisa untuk beli ke luar negeri, visa atau apa ya, pokoknya gampang lah bikin kayak gituan tuh. Bukan visa maaf, saya nggak terlalu ngerti tentang begituan. Pokoknya Bank Jago Syariah tuh udah bikinnya gampang, bisa di rumah, dikirim langsung kartunya, bisa ngambil duit dari bank manapun. Kan sekarang rata-rata orang-orangnya nyari, ada bank BAC nggak ya, ada bank BIN nggak ya. Kenapa? Sayang kalau narik kepotong 7.500. Kalau kalian pakai Bank Jago Syariah nggak usah takut, narik di bank apapun tetap nggak kepotong ya 10 kali dalam sebulan. Dan kita sekarang rata-rata nggak butuh cash ya, karena sekarang rata-rata bayaran udah pakai keris. Ya. Oh iya, silakan. Matiin lagi itu kipasnya. Ada yang mau nanya langsung di sini? Silakan. Mau? Belum? Oke, baik. Lanjut dulu ya. Terkait dosa riba, orang tua saya meminjam uang di bank atas nama saya. Namun saya tidak mampu mencegah, tidak punya kuasa menolaknya. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya takut dengan nafkah yang diberikan orang tua saya tidak halal. Namun saya juga masih kuliah, belum bekerja. Nah, ketika kita minjam uang ke bank dengan cara riba, itu uang tetap halal ya, tapi kita dapat dosa riba. Kenapa uangnya tetap halal? Ada yang tahu nggak kenapa uangnya tetap halal? AA ya, minjam ke bank dengan akad riba. Akad riba itu terdiri dari 2 akad. 1 akad pinjam meminjam yang sah, 2 akad tambahan. Saya lagi ya, ketika kita minjam dengan akad riba itu terdiri consist of 2 akad, yaitu akad halalnya dan akad tambahannya. Yang haram akad tambahannya kan ya. Adapun akad intinya tetap halal. Berarti kalau kita minjem ke bank, uang yang kita pinjam tetap halal, tapi kita tetap dapat dosa riba yang lebih parah daripada zina atas tambahan bunganya itu ya. Jadi boleh nggak minjem dengan cara riba? Ya nggak boleh, tetap dosa besar, dilaknat oleh Allah, lebih besar daripada zina dosanya. Tapi dari segi uangnya yang kita pinjam tetap halal. Makanya kalau bisnis pakai modal riba, kalau kalian minjem ke bank, bukan bank doang sih, minjem ke orang untuk bisnis 100 juta dan orangnya bilang boleh minjem tapi nanti kembaliin 10 juta tambahan, riba juga. Kalian modal dengan cara riba, terus kalian bisnis dan kalian berprofit, profit dari bisnis tersebut halal nggak? Halal tetap, tapi tetap kalian dapat dosa riba. Itu yang seremnya gitu, itu yang seremnya teman-teman ya. Jadi uangnya tetap halal tapi dapat dosa riba. Nah, kenapa kamu menyetujui atas nama kamu, apalagi mentanda tangan itu serem itu. Ketika udah ditanda tangan atas namamu, berarti kamu menyetujui akad riba. Harusnya tolak orang tua ya dengan cara yang baik. Kalau sholat lupa tumanina, apakah harus sujud syahwi? Emang bisa lupa tumanina? Kalau lupa tumanina berarti emang kitanya ekstrim cepat, udah biasa cepat ya. Tumanina tuh rukun ya, bukan wajib lagi, tapi rukun, nggak bisa diganti dengan sujud syahwi. Jadi ada orang yang misalnya sujud 2 kali, tapi sujudnya tuh setiap sujud cuman setengah detik, yang nggak sah sholatnya di situ ya. Izin Ustaz, satu pertanyaan lagi, saat cegukan sebaiknya sholat sendiri atau tetap berjamaah? Lah, apa hubungannya cegukan jadi nggak sholat berjamaah? Ya sholat tuh berjamaah. Emang cegukan ngapain? Kenapa jadi nggak mau jamaah? Keganggu gitu ya? Nggak apa-apa ya. Apakah air madhi yang nempel pada celana dalam cukup dibersihkan dengan air ketika akan sholat? Iya, dibersihin pakai air pas mau sholat aja ya.
Untuk sholat tarawih, apakah lebih baik sholat tarawih 2 rakaat namun khusyuk atau full ikut sampai witir dengan imam walaupun tidak khusyuk? Oke, baik, ini pertanyaan terakhir teman-teman ya. Gini ya, ini jawaban yang paling bagus dalam perkara ini. Kalian, mana yang lebih baik, baca Quran cepat atau baca Quran lambat dan khusyuk? Jawabannya gini, orang beda-beda. Ada orang yang ketika baca Quran dengan pelan, itu dia khusyuk banget, bisa nangis. Orang semacam ini, dia nggak usah mikirin kuantitas. Bahkan kalau dia ngebaca Al-Quran baru tamat 10 tahun, baru tamat 30 juz, nggak apa-apa. Asal setiap kali dia baca, dia dalemin, dia hayatin. Oh, itu tuh luar biasa, pahalanya gede banget dari sisi kekhusyuannya. Dan itu rizki dari Allah. Tapi buat orang-orang yang ketika ngebaca pelan, gak khusyuk, ngebut, gak khusyuk, super pelan, gak khusyuk, anggar we sadayana gak khusyuk, maka orang semacam ini mending cepet bacaannya. Karena dia ngejar pahala dari sisi kuantitasnya. Itu orang beda-beda. Rizal jujur kemarin, ya Allah, ini semoga jadi pelajaran buat kalian. Gak apa-apa, pamer amal kan ya. Boleh kan ya memamerkan amal dalam rangka untuk jadi pelajaran ya, bukan untuk ria. Pulang dari ngimamin tahajud tadi malam di motor menuju rumah, bilang ke Allah, doa, ya Allah, aku udah beda dari yang dulu ya Allah. Dulu amalku dikit, hafalan Quranku dikit, tapi pas lagi baca tuh bisa khusyuk, bisa nikmat banget. Sekarang udah hafalan Quran tuh udah hampir 30 juz kuat ya. Udah hafal 30 juz sebenarnya, tapi kalau yang kuat hampir 30 juz. Jadi mayoritasnya udah kuat banget, tapi ada sisa beberapa yang belum kuat banget. Ya Allah, sekarang hafalanku udah hampir seluruhnya 30 juz kuat semua. Tapi khusyuknya hilang ya Allah. Aku pingin kayak dulu lagi ya Allah. Tapi kalau aku kayak dulu lagi, aku jadi gak bisa murojaah. Karena dulu itu murojaahnya pelan banget, dihayati, khusyuk. Kalau sekarang dibacanya kayak gitu, khusyuk banget, pelan-pelan, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Hafalan Quran Arizal bakalan lupa. Sedangkan melupakan hafalan Quran itu menurut sebagian pendapat ulama adalah dosa besar. Bagi yang udah hafal kemudian lupa, itu dosa besar. Bayangin Ariza kejepit sekarang. Antara mau udahlah balik lagi aja bacaannya dikit aja tapi khusyuk, gak bisa. Nanti hilang bacaan Quran. Tapi kalau mau cepat bacaannya, murojaahnya dengan hadir kecepatan cepat, gak bisa khusyuk lagi. Ya Allah. Ya udahlah, sekarang mah jalanin aja sambil minta ke Allah yang terbaik. Tapi kalau disuruh milih, Ariza lebih inginnya bacaan Qurannya bisa banyak dan khusyuk. Itu jelas ya. Itu yang paling pingin mah ya. Cuman gak bisa, dua pilihannya. Antara ngebut gak khusyuk atau pelan khusyuk. Tapi sekarang aja nih gak bisa pelan khusyuk lagi. Sekarang bisa khusyuknya kalau apa coba? Ada yang bisa nebak? Sholat. Kalau sholat kurang. Kalau ngedengerin orang lain baca Quran, itu baru bisa khusyuk. Tapi kalau baca sendiri udah gak bisa khusyuk sekarang. Hampir gak pernah lagi bisa khusyuk. Kecuali Al-Fatihah pas lagi sholat. Itu aja. Surat selain Al-Fatihah susah banget khusyuk. Adapun kalau ngedenger dari orang lain baca, mau suaranya datar, mau suaranya indah, mau suaranya serak-serak ngegerebeknya, asal tajwidnya bener, itu bisa dihayatin. Ya, jadi sekarang Ariza mah udah murojaahnya super ngebut sekarang mah, sehari 4-5 juz target ngebut. Tadi baca Al-Kahfi tadi Ariza cuma 15 menit beres. Ya, Al-Kahfi bayangin kecepatannya gimana, Al-Kahfi 15 menit beres. Gak khusyuk. Tapi pas ngedengerin Al-Kahfi, itu bisa khusyuk banget. Nah, jadi kalian minta ke Allah teman-teman, minta, ya Allah jangan kayak Arizal bisa kayak gitu kalian bilang. Gak sih, doanya jangan gitu ya. Ya Allah, anugerahkan aku kekhusyuan ya, amal soleh yang banyak dan berkualitas. Baik, itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman ya, udah malam. Selamat puasa besok. Jangan lupa niatin di hati ya untuk puasa Ramadan di malam ke hari ke 26 ya, 26. Kecuali Muhammadiyah 27 ya. Iya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.